Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pedamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Nah, mungkin sudah bisa. Nah, matikan dulu. Nah, ini kita lihat kisah ini adalah seorang gembala yang menggembalakan domba. Nah, gembala ini kenal dombanya, domba ini pun kenal gembala. Gembala kenal dombanya, dombanya kenal gembalanya. Nah, ketika ada orang lain yang bukan gembala memanggil domba itu, tidak mau, mungkin didengar tapi tidak mau. Ada tes. Ada 3 yang netes, ya. Dipanggil, sini. Tapi dia nggak mau datang. Sampai 3 kali. Nah, keempat kali gembala ini memanggil, ternyata kita lihat. Ini tes yang pertama, memanggil. Nah, ini tes yang kedua, mencoba memanggil. Tes yang ketiga. Iya, domba itu gak mau datang. Nah, sekarang kita lihat gembalanya. Iya, selesai. Kembali ke PowerPoint tadi. Nah, Bapak Ibu sudah kita lihat di sini sebagai pembuka cara berpikir kita tentang penggembalaan. Jadi saudara-saudara, ternyata perlu kita mengenal suara gembala kita. Itu Tuhan. Tuhanlah gembala kita. Dan Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Nah, Tuhan itu tidak kelihatan. Nah, di mana kita bisa belajar tentang penggembalaan ini? Yaitu di gereja lokal. Di gereja lokal lah kita mengerti itu. Dan saudara-saudara mungkin sudah berkata, wah, Tuhan adalah gembalaku. Biarlah Tuhan gembalaku, tapi bukan pendeta itu gembalaku. Mungkin begitu. Untuk melatih kita bagaimana kita digembalakan oleh Tuhan, kita harus belajar digembalakan di gereja lokal. Seperti domba tadi mendengar suara gembalanya, demikian juga kita.
Ada 3 tes tadi, dipanggil tapi tidak mau karena bukan gembala. Sampai 3 kali dites. Nah, ketika datang gembala yang asli, baru datang. Jadi Bapak Ibu harus kenal siapa yang menggembalakan. Bukan mengetun ke saya, bukan. Tuhan itu gembala agung. Tapi untuk memahami bagaimana hidup yang digembalakan itu ada di gereja lokal. Nah, ketika gembala memanggil, contohnya seperti ini tadi, tapi gak didengar, berarti bukan dia gembalanya. Jadi kalau orang lain saudara dengar, gembala saudara tidak saudara dengar, jangan-jangan bukan saya gembala saudara. Ini Alkitabiah Bapak Ibu ya. Saya memang gak takut ngomong karena apa? Siapa saya mengambil kemuliaan dari Sang Gembala Agung, ya. Tapi bagaimanapun juga di gereja lokal lah kita belajar bagaimana kita digembalakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya pun tahunya porsi saya ya. Saya tahu porsi saya. Saya bandingkan dengan Tuhan. Siapa saya kok bisa dihormati di gereja? Tapi Tuhan yang mengajarkan kita sekalian. Karena ada berkat Tuhan di dalam penggembalaan itu. Amin Bapak Ibu. Setuju? Coba katakan kiri kanan. Kalau dalam hal ini saya setuju bilang. Nah, kita sudah baca tadi ini Bapak Ibu. Ada keuntungan jika kita digembalakan oleh Tuhan. Ya. Ada keuntungannya. Jadi tema firman Tuhan hari ini adalah, saya berikan judul, hidup yang digembalakan oleh Tuhan. Hidup yang digembalakan oleh. Saudara-saudara, walaupun banyak orang yang sudah percaya pada Yesus, tetapi belum tentu mau digembalakan. Independen. Dia ingin mandiri. Toh juga setiap manusia bisa langsung kepada Tuhan, itu benar. Itu benar. Sangat benar. Setiap orang bisa langsung ke Tuhan ya. Saudara sakit, langsung saja ke Tuhan. Jangan-jangan kalau Bapak Ibu undang pendeta, Om doakan saya, belum tentu juga langsung Tuhan jawab. Itu artinya bahwa setiap anak Tuhan itu langsung ke Tuhan. Bisa. Ya. Tetapi kita sedang diajari bagaimana mengenal Sang Gembala sehingga kita menerima berkat-berkat Gembala, yaitu Tuhan sendiri. Nah, sekarang ini adalah Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah dengar firman, kan banyak Tuhan di dunia ini. Banyak Allah. Tuhan yang mana yang memberikan perlindungan, memimpin kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, memberkati kita, menjaga kita dari bahaya. Tuhan yang mana? Nah, makanya kita perlu benar-benar mengerti tentang Tuhan yang dimaksud. Minggu yang lalu kita sudah mengerti Tuhan itu Yahweh, Yehova, Jehovah bahasa Batak. 3 pribadi, Tritunggal. Ya. Tritunggal. Nah, inilah Tuhan kita. Nah, jadi Allah memperkenalkan namanya kepada Musa. Tetapi karena Allah memperkenalkan namanya 3-4 huruf, tetragramaton namanya, YHVH atau Yod-He-Vav-He ini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Inilah yang dimaksud. Nah, karena mereka, orang Israel merasa tidak pantas bibir yang berdosa ini menyebut 4 huruf ini, maka orang-orang Yahudi membuat sebuah nama opsi. Nah, supaya tidak menyebut nama YHVH ini. Dibuatlah nama pengganti
karena mereka merasa tidak pantas bibir yang berdosa ini menyebut nama itu. Maka orang Israel mengganti namanya jadi Adonai. Makanya Sema Israel itu, pernyataan iman Israel atau kalimat syahadat Israel itu, Sema Israel, dengarlah Israel. Adonai Elohenu. Adonai artinya Tuhan itu Allah kita. Adonai Ehad, Tuhan itu satu. Adonai disebut Tuhan, ya. Nah, Tuhan inilah yang menyebut di dalam nanti kita lihat dalam Yehezkel, dialah yang menyebut gembala itu. Kita sudah mendengarkan minggu yang lalu, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Jadi sebutan Allah dan Tuhan itu istilah umum. Tuhan itu dalam bahasa Yunani kurios, penguasa. Tuhan, Tuan. Jadi sama Tuan. Jadi Tuhan itu disebut Tuan. Nah, kalau Tuan berarti banyak kan? Tuan itu banyak. Ada Tuan Takur, ada Tuan Tano, Tuan Ahado, banyak tuan-tuan di dunia ini. Ada tuan di kampung, ada Tuan Namora, ada Tuan Napogos. Tuan itu sama dengan kurios, Tuhan. Jadi Tuhan dan Tuan itu dalam bahasa Indonesia sama, artinya penguasa. Jadi ada banyak Allah, banyak Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, Tuhan yang mana? Paulus mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah. Karena saudara-saudara Allah, banyak Allah dikatakan, malaikat pun bisa disebut Allah. Makanya huruf kecil dibuat di sini, ilah, dewa. Jadi yang sejajar dengan Allah itu dewa. Jadi kalau dewa itu sama dengan Allah. Tidak ada bedanya dewa dan Allah dari sisi makna. Ya. Tapi bagi kita orang Batak, dewa, pilih-pilih, padahal sama itu sebenarnya maknanya dengan Allah. Di sorga katanya di langit ada makhluk roh, di bumi manusia pun bisa disebut Allah, Allah begitu. Tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah yang benar, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Tuhan. Nah, sekarang Tuhan yang mana? Yaitu Tuhan yang menyatakan dirinya dalam Yehezkel 34, aku sendiri akan menggembalakan. Kemudian yang tidak terlihat ini menjadi manusia. Namanya adalah Yesus. Apa arti Yesus? Tuhan yang menyelamatkan. Jadi saudara-saudara, Tuhan yang mengatakan akulah yang menggembalakan domba-dombaku Israel, itu adalah Yesus Kristus yang mengatakan akulah gembala yang baik. Jadi ketika Dia belum manusia, Dia adalah gembala. Setelah jadi manusia, Dia adalah gembala. Nah, Tuhan yang inilah yang dimaksud sang gembala kita. Bukan Tuhan yang di sana. Bukan Tuhan yang di gunung sana. Bukan Allah yang di berbagai agama. Tetapi Tuhan Yesus Kristuslah yang dimaksud sang gembala itu. Nah, Dialah yang menggembalakan kita. Karena itu pada hari ini kita akan lihat 3 keuntungan jika kita mau digembalakan oleh Tuhan. Tuhan ini adalah Yesus Kristus. Apa keuntungannya? Kita lihat yang pertama. Saudara-saudara, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi
jika Tuhan Yesus menjadi gembala kita, Dia menjadi pemelihara hidup kita. Amin. Dia akan memelihara hidup saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya di masa-masa sulit ini. Kalau kita lihat poin-poin penting dari pernyataan ini, Bapak Ibu, yang pertama, kita tidak akan kekurangan. Kalau Tuhan gembala kita, kita tidak akan kekurangan apapun. Mungkin kalau saudara berkata, Tuhannya, Yesusnya Tuhanku, kok aku kekurangan? Bukan Tuhannya yang salah di sana. Kitanya yang harus mencari. Kenapa bisa ya Tuhan, aku tidak merasakan berkat-berkat pemeliharaanmu? Berarti kita harus menempatkan diri kita menjadi dombanya Tuhan. Tidak kekurangan, maka tidak kekurangan. Amin. Siapa yang berdusta? Kitakah atau Tuhan? Tuhan tidak mungkin berdusta. Raja Daud berkata, jika Tuhan gembalaku, aku tidak kekurangan. Amin. Dia memelihara hidup kita. Biarkan firman ini berkata apa adanya. Kadang kan ketika kita terima firman kan, itu otak kita ini jalan. Ketika otak kita jalan, kita mensortir firman itu. Memfilter firman itu. Untuk apa difilter? Biarkan saja firman itu apa adanya. Kalau Tuhan yang mengatakan, aku tidak berkekurangan, ya tidak berkekurangan. Jangan kita mensortir firman itu, kalau aku tidak berkekurangan, berarti ini cocok sama aku, ini nggak cocok, ini cocok sama dia, sama orang lain. Yang ini baru, iya gitu. Enggak, itu salah. Jangan sortir firman itu dalam pikiran saudara. Pikiran ini yang menghambat kebenaran firman itu mengalir, menguasai hidup kita, sehingga firman itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika Tuhan memelihara kita, kita tidak akan kekurangan. Amin. Saudara percaya nggak Bapak Ibu? Makanya tadi kan kita dengar nggak suaranya Tuhan seperti domba tadi. Biarkan suara itu menggema di telinga kita. Amin, amin Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Saudara dan saya tidak akan kekurangan. Kebutuhan-kebutuhan kita akan dipenuhi. Yang kedua, kita mendapat ketenangan, mendapat damai. Kalau Tuhan menggembalakan kita, ada damai di hati kita. Kadangkala kita stres menghadapi hidup ini. Tetapi ketika tahu kita digembalakan oleh Tuhan, hati kita tenang. Kemarin saya menerima sebuah, karena saya ada anggota grup kami, saya kebetulan anggota Komisi Pusat GPDI Indonesia, Pelayanan Mahasiswa Pantekosta Indonesia, saya anggota. Di grup itu ada seorang teman, dia ada di Manado. Ada jalan raya, kemudian di atas ada jalan flyover, kayak di Medan. Begitu. Kemudian waktu dia naik sepeda motor, dia di bawah, dia hentikan sepeda motornya, dia mau selfie dulu. Nah gitu, teman ini. Kaget dia, ada suara pluk katanya. Dia lihat di belakangnya pas. Wah, ada seorang yang sedang menjatuhkan diri, bunuh diri. Bapak Ibu bisa baca nanti di kemarin kejadiannya. Pas. Apakah dia orang yang miskin? Tidak. Dia seorang pegawai negeri. Kemenhumkam. Bukan orang bodoh. Jadi masalah stres, masalah depresi, itu dialami orang yang PNS, orang yang bukan PNS, orang yang menganggur, orang yang tidak menganggur, orang kaya,
orang miskin. Goncangan jiwa ini tidak pilih-pilih orang. Tetapi apapun masalah kita, kalau kita digembalakan oleh Tuhan, kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan, Dia akan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Amin. Saudara akan tenang. Memang kadangkala kita kalut pikiran kita, tapi Tuhan memberikan damai, ketenangan. Tuhanlah gembalaku. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Banyak kejadian di akhir-akhir ini. Baik orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan. Sedikit tren sekarang bunuh diri. Ada videonya di sini sebenarnya tentang yang barusan terjadi di mana itu. Tapi saya nggak tega menunjukkan kepada Bapak Ibu. Sampai teman ini merasa bersalah. Aduh Tuhan, aku merasa bersalah. Aku nggak bisa tolong dia. Andai kata dia jatuh ke atasku, mungkin dia tidak mati. Tapi dia jauh di sana, langsung ke aspal. Banyak orang yang putus asa sekarang. Tapi kalau kita digembalakan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, jiwa kita akan mengalami ketenangan. Amin. Hati kita akan tenang. Ada damai di hati kita. Karena kita tahu Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Jangan ambil jalan pintas. Ada banyak juga mahasiswa yang mengambil jalan pintas. Apalagi banyak orang tua zaman sekarang nggak mau mendengarkan cerita anaknya. Ketika anaknya mau curhat, lalu orang tuanya, mama sibuk, papa sibuk. Padahal anaknya ini sedang gundah gulana, mungkin dibully temannya di sekolah atau di kampus. Banyak pikirannya. Lalu ketika anak itu telepon, iya teleponnya berarti uang ya. Langsung stres anak itu. Padahal belum tentu. Anak itu ingin curhat, dengarkan aku mah. Siapa lagi yang mau mendengarkan aku? Teman-temannya juga nggak bisa menolong. Akhirnya ambil jalan keluar. Tapi orang yang digembalakan oleh Tuhan. Ini Raja Daud punya pengalaman menggembalakan domba. Ketika dia menjadi raja, dia pun menempatkan diri digembalakan oleh Sang Gembala Agung. Karena dia tahu walaupun dia raja, dia harus digembalakan itu supaya ada ketenangan di dalam jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Kemudian saudara-saudara, kita disegarkan dan diperbaharui. Makanya ketika saudara datang ke gereja, saudara diperbaharui. Setiap kita datang, kita diperbaharui. Ada anak Tuhan berkata, puji Tuhan, untung aku datang kebaktian. Coba aku memikirkan masalahku di rumah. Aku makin stres lah menghadapi masalah ini. Tapi Tuhan juga, Tuhan mengasihi aku. Aku mendapat sesuatu. Aku disegarkan. Tuhan menyegarkan kita. Walaupun kadangkala kita gersang hati kita. Tapi ketika kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, Dia menyegarkan kita. Dia membimbing ke jalan yang benar. Dia menyegarkan jiwaku. Kita mengalami ketegangan, kekalutan. Tapi kita sadar, Tuhan adalah gembalaku. Dia akan menyegarkan jiwaku. Kemudian kita dituntun di jalan yang benar. Jalan ini jalan yang berliku-liku, jalan yang berbahaya, jebakan-jebakan di tengah perjalanan. Ada kegelapan. Tetapi kalau kita digembalakan Tuhan, Tuhan akan menolong kita keluar dari masalah-masalah yang kusut seperti benang kusut itu. Tuhan akan memimpin kita. Dia akan menuntun kita di perjalanan kehidupan. Berikanlah dirimu dipimpin oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan. Dengarkan suaranya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia akan menerangi jalan kita. Kita kadang menangis, Tuhan bagaimana ini? Bagaimana ini? Tuhan memunculkan firman-Nya itu.
Sementara jalan itu sedang dikerjakan oleh Tuhan. Dia membuat jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya. Saat tiada jalan, dia membuka jalan. Sementara damainya memenuhi hidup kita. Damai sejahteranya memenuhi hidup kita. Sementara dia membuka jalan yang baru bagi kita. Itulah kebahagiaan orang yang digembalakan oleh. Makanya Raja Daud berkata, Tuhanlah gembalaku. Dia seorang raja, Bapak Ibu. Takkan kekurangan apa aku? Kekurangan apa lagi seorang raja? Ternyata manusia itu butuh. Selalu kurang. Khususnya kebutuhan jiwani. Kenapa banyak orang mencari kepuasan-kepuasan yang salah? Ada seorang satu waktu, kasihan itu. Irohate, pamilitai. Gitu. Di pesta waktu itu, di pesta. Karena ada anggota punguan kami yang dan gak usah kasih tahu ya, soalnya banyak di punguan kami. Gak usah menduga-duga. Kasihan ya family kita itu ya. Kalau pesta gini dulu waktu suaminya hidup tenang, melayani. Gitu. Tapi aduh kasihan sekali. Tibalah majalang ma romaka hula-hula punguan siang denggolan. Selamat jalan. Iro hati sugari manguluhian hati family tay kilas maruhani mana. Kasihan saya melihat karena dia sendiri. Gitu. Jadi sambil majalah kami memang kamu musik katanya. Langsung orang yang kami kasihan tadi langsung gimana? Wih, kaget. Berarti nggak kasihan ternyata. Ternyata musik bisa menghibur dia ya gitu. Aduh saya salah mengerti. Ternyata ada penghiburan di luar Tuhan gitu. Langsung musik katanya. Wah langsung salah nilai. Nah saudara-saudara, jika itu pun gak bisa menghibur saudara, Tuhanlah yang menghibur hati kita. Amin. Tuhanlah gembala kita. Dia yang menghibur hati kita. Yang kedua, kita lihat Bapak Ibu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Keuntungan yang kedua jika kita digembalakan oleh Tuhan adalah Tuhan menjadi penjaga hidup kita. Dia menjaga kita. Saudara-saudara, ada pernah saya mendengarkan khotbah seorang pendeta. Jangan buat Tuhan itu sebagai satpammu. Emangnya Tuhan itu satpam? Setiap kau berdoa, Tuhan jagailah, Tuhan lindungilah. Emangnya Tuhan satpam? Dia Tuhan kita, bukan satpam katanya. Mungkin pendeta ini sedang kepahitan mungkin. Kepahitannya apa? Karena seringkali anak-anak Tuhan itu hanya minta penjagaan, sementara dia tidak rindu dekat dengan Tuhan. Tidak rindu melakukan kehendak Tuhan. Itu mungkin yang dipikirkan pendeta itu. Tetapi yang saya pikir adalah, kalau bukan Tuhan yang menjaga saya, siapa lagi? Kalau toh Tuhan berfungsi sebagai satpam, mau bilang, dia kan Tuhan, dia yang sanggup. Jadi jangan saudara takut berdoa pada Tuhan. Tuhan jagai saya, lindungi saya. Amin. Dia Bapa kita, dia Raja kita, dia Tuhan kita, Juru Selamat kita, sekaligus penjaga kita. Entah dia suruh malaikat menjaga urusannya,
Tapi laporlah sama Tuhan, Tuhan jagai saya, jagai anak saya Tuhan, jagai orang-orang kukasihi Tuhan, jagai rumah ini. Dialah penjaga kita. Dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut? Karena dia tahu Sang Gembala terus menjaga kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Kita melihat dua hal dalam ayat ini. Yang pertama adalah, nah ini saya tunjukkan kepada kita. Ini adalah kandang domba. Di Timur Tengah, kalau kandang domba itu biasanya ada di padang belantara, ya. Kalau tidak sempat pulang, maka mereka sediakan kandang di padang. Jadi bermalam di situ. Supaya domba itu aman dari serangan singa, binatang-binatang, maka gembala ada di sini. Jadi pintunya adalah ini, Bapak Ibu, gembalanya ini. Gembalanya selama domba itu menginap, dia tidur di sini. Jadi jangan sampai domba itu keluar, akhirnya dimakan binatang buas, dan jangan sampai juga binatang buas masuk. Taruhannya adalah gembala, dialah pintu. Maka tidak heran Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10, akulah pintu. Akulah pintu kepada domba itu, katanya. Kalau mau mengganggu domba itu, jangan ambil dulu nyawaku. Jangan coba-coba, begitu kira-kira. Tidak ada yang mengganggu kita, karena Tuhanlah gembala kita. Amin. Tuhanlah gembala kita. Di dalam rumah tangga, sang gembala itu adalah suami. Makanya sang suami harus punya posisi begini. Lindungi istri, anak-anak. Kalau ada binatang buas dari luar, kuasa kegelapan, orang jahat, ini yang bertaruh. Kalau misalnya kepala rumah tangga sudah dipanggil Tuhan, tentu ibu rumah tangga itu juga menjadi gembala. Karena kita belajar dari Sang Gembala Agung, dia mempertaruhkan hidupnya. Dia mengkawal kita. Langkahi dulu mayatku kalau kau mengganggu mereka, begitu. Kita juga harus melindungi anak-anak kita, melindungi keluarga kita. Ada kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu. Kita harus lindungi. Kemudian saudara-saudara, ada dua hal. Yang pertama, kita tidak takut bahaya. Kemudian kita dilindungi oleh Tuhan. Kita tidak takut bahaya bukan berarti kita cari-cari bahaya, tidak. Dalam perjalanan ke depan ada bahaya yang akan kita alami. Apalagi di era teknologi, kejahatan luar biasa, persaingan luar biasa. Apalagi di zaman teknologi sekarang, tenaga kerja makin dikurangi, robot yang melayani. Sudah mulai robot yang melayani. Robot ini bisa kerja 24 jam. Kalau manusia dipekerjakan, ada shiftnya. Ada jangka waktu kerja, paling 8 jam. Ini merugikan perusahaan. Oke, robot 24 jam kerja. Maka dikurangi orang. Jadi banyak hal-hal yang kita hadapi di hari akan datang. Tapi kalau Tuhan menggembalakan kita, kita nggak takut apapun yang terjadi di hadapan sana. Amin, Bapak Ibu. Dialah sang penjaga kita. Coba kunci. Mi fa fi sol do re mi re do sol si la fa la sol. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
apa tinggikan apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu waktu tengah, amin, atau tegak. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegak. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu waktu tenang. Haleluya. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Yes. Haleluya. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan menjaga saudara dan saya. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Mungkin dia tidak mengaruniakan segala apa yang kita butuh. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan sumber berkat kebaikan bagi kita. Ketika Daud diurapi oleh Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan turun atas. Dia seumur hidupnya menempatkan diri bagaikan domba yang digembalakan oleh Tuhan. Karena dia tahu kalau dia yang menggembalakan dirinya sendiri, disitulah dia mengalami banyak kesukaran-kesukaran di mana Tuhan tidak merencanakan itu dalam hidupnya. Berapa kali Raja Daud mencoba keluar dari pimpinan Tuhan, justru itu membuat dia menangis. Tetapi dia menuliskan ayat ini, Tuhanlah gembalaku. Aku lebih aman di dalam penggembalaannya. Aku tidak perlu khawatir, aku tidak perlu cemas. Takut menghadapi segala bahaya yang ada. Saudara-saudara, dari ayat ini kita lihat, kalau Tuhan menjadi gembala kita, Tuhanlah sumber berkat dan kebaikan bagi kita. Kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Jangan kamu khawatir, kata sang gembala itu dalam perjanjian baru. Burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi. Apalagi kamu, anak-anak Bapa di sorga. Dia tidak hanya berbicara dari sorga, akulah gembala. Tapi dia datang ke dunia ini menegaskan, lihat, akulah gembala, ikutlah aku. Kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Kita diberkati dan diangkat oleh Tuhan.
Di hadapan musuh-musuh kita mau dipermalukan oleh musuh-musuh kita. Tetapi di hadapan musuh-musuh justru Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan mengangkat hidup kita. Tuhan mengurapi hidup kita di tengah-tengah musuh-musuh kita. Itu senang mempermalukan hidup kita. Tetapi justru Tuhan mengangkat kita. Coba jadi. Haleluya. Nyanyilah dulu kita hari-hari ini ya. Yang tadi ya. Yang awal. Ya. Yang barusan tadi. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena kau menopangku. Lebih dari apa yang ku perbuat. Kau angkatku. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Yes, ku jadi kuat karena kau menopangku. Lebih dari semua yang ku perbuat. Tuhan menolong kita melakukan lebih dari apa yang bisa kita perbuat. Rasul Paulus berkata, apa yang tidak pernah Dialah gembala kita. Dialah gembala kita. Dialah gembala yang mengasihi kita, yang menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Nyawanya pada kita. Manakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia. Kemudian saudara-saudara, kita diikuti oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sementara kita berjalan mengenal Tuhan, berjalan dari hari ke hari, berkat Allah mengikuti kita. Bukan kita yang mengejar-ngejar berkat itu. Anak-anak Tuhan bukan mengejar berkat. Anak Tuhan mengejar Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kita tidak mengejar berkat, justru berkat itu yang mengejar kita. Banyak anak Tuhan yang mengejar-ngejar berkat, dia akan sama seperti ini. Tahu Bapak Ibu ini? Tahu? Anjing mengejar ekornya akhirnya berputar-putar. Anak-anak Tuhan yang mengejar-ngejar berkat itu, dia akan berputar-putar. Tetapi lanjutkanlah perjalananmu untuk mengenal Tuhan. Lebih dalam mengenal Tuhan. Walaupun banyak rintangan di hadapan kita, lanjutkan perjalananmu. Dan Tuhan akan memberkati kita, mengikuti kita. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku, kata Raja Daud. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidup. Karena dalam rumah Tuhanlah kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Itu puncak kebahagiaan kita. Itulah puncak kehidupan kita, yaitu bersama dengan Tuhan. Tuhan gembala yang baik. Jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Bagi anak-anak muda, jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Serahkan dirimu, digembalakan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Jangan mau mengikuti hawa nafsu dunia ini. Jangan mau mengikuti tipu muslihat dunia ini. Kesenangan-kesenangan dunia ini, kesenangan daging yang akan menghancurkanmu. Berikanlah dirimu digembalakan oleh Tuhan. Dengarkanlah suaranya. Mari kita, pemain musik silakan datang ke depan. Kita akan menyanyikan ini.